Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, yaitu kitab Al-Quran, anzalnahu, kami telah menurunkannya, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar supaya manusia merenungi, memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Allah, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya mereka yang hatinya berakal, yang hatinya bersih, yang hatinya hidup, mengambil pelajaran dengan mengamalkan Al-Quran. Melalui satu ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ada 3 penekanannya. Yang pertama adalah tentang kedudukan dan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua adalah tips sukses hidup dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, hati yang terbuka untuk Al-Quran. Adapun penekanan yang pertama, sekaligus pelajaran yang pertama, tentang kedudukan dan kemuliaan atau keistimewaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Kitabun, kitab Allah, yaitu Al-Quran, di mana Allah menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, pedoman, petunjuk hidup manusia. Ternyata ma'asyiral muslimin, kitab Al-Quran ini ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, bukan dari jin, bukan dari tukang sihir, bukan dari para penyair-penyair, atau bukan kisah dongeng-dongeng manusia-manusia terdahulu, tidak. Tetapi Allah sendiri yang menegaskan bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Allah yang telah menurunkan Al-Quran, sedangkan Allah telah menegaskan pula tentang dirinya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bahwa Allah telah menegaskan akan dirinya bahwa Dia Allah maha berilmu terhadap apa yang ada di langit, maha berilmu terhadap apa yang ada di bumi ini, dan Dialah Allah yang maha berilmu tentang makhluk-makhluknya, tentang manusia. Dan Allah mengetahui manusia luar dan dalamnya, melebihi pengenalan manusia itu terhadap dirinya sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Al-Quran hudal linnas, petunjuk hidup manusia, dan Allah pula menegaskan Al-Quran datang dari Allah, lantas alasan apa bagi kita untuk menolak Al-Quran? Lantas alasan apa bagi kita untuk tidak mengikuti ajaran dan petunjuk Al-Quran dalam kehidupan ini? Ma'asyiral muslimin, Al-Quran datang dari Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih waktu yang terbaik untuk menurunkan Al-Quran, yaitu malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan keberkahan, malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian Allah memilih malaikat yang terbaik, malaikat yang mulia, pemimpin bangsa malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, sebagai perantara untuk mengantarkan Al-Quran kepada manusia terbaik di muka bumi ini dan juga manusia terbaik di akhirat nanti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Sedangkan Al-Quran itu sendiri Allah mengatakan mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Apa makna berkah, ma'asyiral muslimin? Para ulama tafsir menjelaskan berkah itu memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah subutul khair wa dawamuhu, yaitu langgengnya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Yang kedua adalah ziyadatul khair wa kasratuhu, yaitu bertambahnya kebaikan dan berlimpahnya kebaikan. Itulah yang disebut dengan berkah, langgengnya kebaikan, tetapnya kebaikan, berkesinambungannya kebaikan, kebaikan yang berlimpah dan terus bertambah, itulah Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan mubarakun, agar supaya mereka yang mengimani Al-Quran, agar supaya mereka yang mengimani Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan baginya dalam upaya mendapatkan keberkahan dalam hidup ini kecuali
dengan banyak berinteraksi, bermulazamah dengan Al-Quran. Maka sesiapa yang ingin hidupnya berkah dan bertambah berkah, sesiapa yang ingin keberkahannya terus berkelanjutan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti, maka hendaklah bermulazamah dengan Al-Quran.